Ini Gus terkenal ini, penceramah terkenal. Kalau kita lihat watermarknya, ini akun TikTok pengajian Gus L, namanya Gus Elham. Coba ya, dikerumuni sama wanita-wanita ya, sampai apa kalau seperti itu, kayak cendol ya. Kayak perangko, kayak perangko, nempel kayak perangko ya, salam-salaman, dicium tangannya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat di situs kerajaan.id ya, ini kerajaan.id nih. Ini ada gambarnya Gusnya yang tadi, namanya Gus Elham Yahya Lukman, penceramah muda yang membumi dari Kediri. Kemudian kalau kita lihat di akun TikToknya, ya, itu banyak sekali video-video yang isinya ya nggak karuan lah ya. Coba kita lihat video ini. Waalaikumsalam. Sapa ki? Piye? Ha. Pantes nggak sih yang seperti ini disebut majelis taklim pengajian? Waalaikumsalam. Alus lagi kelasnya. Pripun Gus kabare? Kula to sehat. Peh kok wis wani nantang ngene wis ane. Ini Gusnya, jamaahnya ya sama gatelnya ya. Wong jamaahnya tanya kabar, nantang katanya. Sehat. Sik to. Rumahe sampean pundi? Kula Nganjuk. Nganjuke pundi? Nganjuk kota Gus. Pase pundi? Mangke kula serok mawon. So kacau. Wah, merah merona ya. Kan Gusnya saja seperti itu. Paring asma siapa? Lupa saya. Lisa Febi Gus. Lisa Febi. Mbak Lisa, Dalam usiamu sekarang berapa? sudah sama Gus Ilham. Piro? 23. 23. Ye. Mbak Lisa sudah menikah? Nunggu Gus Ilham. Enggak. Coba ya. Apa bedanya jamaahnya sama Gusnya? Sama siapa saja ke sini? Sama adik-adik semua ini saudara. Orang berapa? Bertiga. Bertiga. Ye. Alhamdulillah. Nanti pulangnya kapan? Pulangnya nunggu dirabi sama Gus Ilham. Halah. Ya kan? Mbak Lisa. Dalam sayang. Dalam Gus. Wah, iki kok empane kok rodok kuwi to iki. Wis ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Ini jamaahnya sama Gusnya ya, sama-sama nggak bener ini ya. Apalagi kalau kita lihat di akun TikTok itu parah banget ya. Banyak sekali video-video dari Elham ini yang ya kalau dengan wanita itu sudah kayak nggak ada batasnya gitu loh ya. Coba lihat ini videonya. Ini sama perempuan-perempuan ya, sudah nggak ada batasnya lagi ya, nggak ada batasnya lagi udah ya. Coba kita lihat video yang lain. Ini banyak sekali nih ya. Ini kalau kita klik ini video-video ini banyak sekali ya lagu-lagunya ya, musik-musik semua isinya. Ini.
dilayani wanita-wanita, dikerumuni wanita-wanita, perempuan-perempuan ya. Kalau kita lihat tulisan ini ya, captionnya ini, Jan, Gus El dijaga ketat, mak-mak nunggoni Gus El sampai lali karo bojone. Naudzubillah min dzalik. Ini suaminya apa nggak cemburu ya ngelihat istrinya ngelayani laki-laki lain? Apa nggak cemburu? Ya, kok ikhlas ya istrinya ngelayani laki-laki lain? Ya meskipun itu Ustadz Gus, ya itu kan jelas ya sudah dayuts namanya. Ya, dayuts itu kata Nabi Muhammad SAW ya nggak akan mencium bau surga. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan sepertinya kalau dengan perempuan-perempuan udah nggak ada batasnya lagi itu mereka. Ya, nggak ada batasnya lagi. Kalau kita lihat video-video dari akun TikTok ini isinya ya udah. Bahkan ada yang sampai ya nyanyi sama biduan-biduan. Suami Gus, suami ini bisa. Ya tak mondok ning kono. Terima kasih Gus. Kon ya. Sallallahu alaihi. Seorang penceramah jogetan sama biduan ya, pakai pakaian yang seperti itu, solawatan. Ini kalau lihat di TikTok parah banget. Ya, parah banget. Ya, makanya jangan heran ya kalau kemudian banyak sekali pemberitaan-pemberitaan ada tokoh-tokoh agama yang ya mereka melakukan cabul sama santriwatinya. Ya, dengan berbagai modus. Ya. Bukan ruda paksa. Kalau ruda paksa kan ya dipaksa ya. Ini enggak. Apa ruda paksa itu paksa kan? Namanya kan ruda paksa. Kalau ini enggak ya. Kalau kita baca-baca kasus-kasus asusila di pondok pesantren ya modusnya ya supaya berkah. Bahkan ada yang sampai mengatakan itu penyucian rahim. Jadi kalau mau melayani kiainya nanti rahimnya jadi suci. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Padahal Nabi Muhammad SAW ini sudah memperingatkan dari dulu ya bahwa fitnah wanita itu ya sangat berat ya. Nabi Muhammad SAW saja mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Ya. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang sangat membahayakan ya kecuali fitnah wanita. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan fitnah wanita itu fitnah yang sangat membahayakan, fitnah yang besar. Ya. Tapi mereka ya, begitu apa namanya ya, bermudah-mudahan berkumpul dengan wanita yang bukan mahram, dikerumuni sampai cium-cium tangan, sampai tadi ya kayak perangko nempel-nempel di kursi. Naudzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi Muhammad SAW juga sudah mengatakan ya ditusuk kepala seseorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya. Dan kita melihat yang seperti ini, penceramah-penceramah yang ya pengajiannya ngumbar syahwat itu banyak sekali. Ya, banyak pengajian-pengajian yang judulnya pengajian tapi joget sama biduan. Yang ditampilkan ya wanita-wanita yang tidak menutup aurat, bahkan ya pakaiannya seperti itu tadi kita lihat. Padahal itu judulnya majelis taklim. Dan kalau kita lihat majelis taklim, namanya majelis taklim ibadallah. Ya. Ya Allah ya Rabb. Kalian nggak akan menemukan pengajian-pengajian yang seperti ini di kalangan orang-orang yang selama ini dituduh sesat, dituduh alirannya nggak bener, dituduh merusak Islam, ya, kelompok Salafi atau Wahabi. Kalian nggak akan nemui pengajian-pengajian yang seperti ini. Ya. Justru kalau dari kalangan Salafi,
atau yang digelari Wahabi, mereka sangat menjaga. Mereka tidak bermudah-mudahan dengan ya fitnah wanita. Apalagi sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Ya. Karena sesungguhnya fitnah yang membinasakan Bani Israel pada awalnya, ya, itu adalah fitnah wanita. Ini kok bermudah-mudahan dengan wanita sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang seperti itu, dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membedakan, ya, mana yang hak dan mana yang batil, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.